Bikin kopi itu kan hal yang biasa ya Mitra MTB. Tapi apa jadinya kalau kopi yang dibikin ternyata bukan untuk manusia? Selamat datang di Lenser Wengi, program khusus cerita horor yang pastinya bikin Mitra MTB merinding. Nah, di Lenser Wengi kali ini akan ada kru MTB yang bakal nyeritain langsung eksklusif cerita horornya di Lenser Wengi. Penasaran? Langsung aja yuk simak ceritanya berikut ini. Halo Cak Kevin, gimana kabarnya? Iya Neng, baik. Baik, alhamdulillah. Jadi gimana Cak Kevin? Katanya nih bakal ada cerita horor yang mau dibagi nih ke Mitra MTB. Boleh langsung diceritain? Boleh. Jadi sebenarnya Neng, ini ceritanya itu di kos. Tapi kos lama kita sebelum. Sekarang masih kos, cuma waktu dulu karena sudah ada gejala kayak gitu, akhirnya kita pindah gitu loh. Nah, itu bermula waktu itu sebenarnya yang ngalamin itu istri, karena istri kan banyak di kos, di rumah sama anak-anak. Nah, kos-kosannya itu sebenarnya bukan yang petak-petak, jadi rumah terus dibagi gitu loh kamarnya. Nah, salah satu kamarnya kita yang tempatin. Kejadian ini bermula ketika ada pengajian di gang itu. Jadi pengajiannya itu cukup banyak yang ikut. Akhirnya karena hujan juga cuacanya, mau nggak mau, karena deket sama panggung, kosnya dibuka untuk orang-orang duduk di situ. Taruh kursi gitu. Pelatarannya di pelataran tempat parkirnya itu dikosongin, taruh itu, dan itu deket sama kamar, jendela kamar gitu loh. Nah, biasalah, istriku kan kalau ada kegiatan apa-apa bikin status kayak gitu-gitu kan. Bikin video, akhirnya teman-temannya divideoin, digeser gini. Itu kebetulan kena sama jendela kan, karena deket sama jendela kamar kan. Di shoot gini, muter, udah. Pada saat itu masih belum ngeh. Nah, berarti ada apa-apa nih? Belum masih ya sudah biasa. Habis itu belum lama setelah itu anakku ini bilang ke istriku yang besar, "Mah, tadi ada orang di dalam siapa gitu." Di dalam kamar. Di dalam kamar, karena kamarnya nyala, posisi lampu nyala, jendela terbuka. Kalau ada orang di dalam kelihatan gitu loh. Habis itu istriku bilang, dicek nggak ada kok, pintu juga masih terkunci. Udah setelah selesai acara pengajian, biasalah dicek, video mau diupload gitu loh, mau diposting, dicek gini. Waktu dicek, pas dilihat di shoot, waktu nge-shoot pas ke jendela, karena lampunya nyala kan, jadi yang di dalam itu kalau ada orang kelihatan. Itu pas kamera begini, karena kameranya nggak berhenti, jadi cuma seret gini, itu kayak ada bayangan orang berdiri. Orangnya itu cowok, tapi bayangan kita bisa menggambarkan kayak itu cowok, tinggi, gede, ada di dalam, posisinya ada di dalam kamar menghadap ke jendela. Jadi kita yang di luar itu kelihatan. Jelas. Dari video. Mukanya kelihatan? Mukanya enggak. Coba bayangan aja, bentuknya orang. Kenapa kita bisa bilang bentuknya orang? Karena ada pundaknya, ada kepalanya begini. Jadi anggota tubuhnya itu kelihatan ya? Iya. Orang. Hanya diam berdiri gini aja. Di shoot gini, lewat. Berarti itu sama kayak yang dilihat anaknya Cak. Iya, baru nggak ketika tadi kok si kakak bilang ada orang. Nah, setelah itu kakak panas badannya. Setelah hari itu dia bilang panas. Waktu itu umur berapa? Itu masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD. Dia bilang gitu. Habis itu kejadian itu dia panas badannya. Ya mungkin karena ya nggak tahu ya, tapi biasanya kan habis, kalau kata orang-orang sawanan. Habis ngelihat itu katanya nggak kuat, panas gitu. Terus kejadian lagi itu anakku yang kecil nih. Anakku yang kecil setiap malam itu kan kita kalau mau tidur ataupun siang, kita kalau mau tidur lampu itu mesti dimatikan semua. Jadi dalam kondisi gelap. Masih di kamar yang sama? Di kamar yang sama.
jendela dibuka, pintu dibuka, kondisi lampu gelap. Pintu dibuka. Anakku tuh sering bilang kalau ma ada bapak. Bapak di depan kamar. Dia nunjuk di mana, Dek? Di depan kamar. Bapak itu maksudnya bukan Cak Kevin? Bukan. Orang lain. Ada bapak. Pernah suatu ketika juga aku posisi itu lagi di kamar mandi belakang. Kondisi kamar juga gelap, semua pintu terbuka, terus sama jendela kebuka, dan mau masuk ke kamarku itu ada pintu lagi. Pintunya tuh kayak pintu ram-raman gitu loh. Jadi waktu dibuka itu bunyi gledek gitu loh. Nah, aku di kamar mandi, istriku di kamar sama anak-anak. Biasanya kalau aku buka pintu itu gledek gitu biasanya. Jadi terus tanda gitu. Nah, waktu istriku di kamar sama anakku dengar ada gledek gitu. Terus kayak ditutup lagi tek gitu. Anakku bilang, "Papa, papa" gitu. Papa. Habis itu kok lama aku kok nggak masuk? Kok nggak masuk? Ditelepon lah masku. Kebetulan aku di kamar mandi ini HP ku ini nggak ada paketan. Nggak bisa lah ditelepon kan. Akhirnya selesai dari kamar mandi, aku masuk ke dalam, gledek lagi bunyi. Terus aku masuk ke kamar biasa. Terus baru cerita istriku malamnya kalau, loh tadi siapa yang gledek? Padahal di situ kamar itu cuma kita aja. Kalau yang kata si adik ada bapak itu berarti ngelihat orang lain. Iya, karena atau enggak? Kita nggak tahu siapa. Iya. Cuma dia bilang mesti bapak. Tapi hari itu dia bilang bapak. Terus nanti hari berikutnya dia bisa bilang mbak. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Mbak, ada mbak di mana? Ya udah suruh depan aja, bilang mama gitu. Waktu itu umur berapa? Ini masih 3 tahun. Oh, Masih lebih 3 kecil tahun. lagi ya. Lebih kecil lagi. Ya mungkin karena anak kecil masih bisa lihat-lihat begitu mungkin ya. Jadi kita kayak ngerasa ya mending nggak usah ngomong gitu loh kalau nggak lihat, tapi cuma anak-anak kan. Namanya anak juga. Jujur lihat ada bapak di depan, bapak. Terus nanti kalau paling takut dia kalau ada mbak, langsung dia langsung ngiceng. Paling memang mukanya kurang ya. Mungkin kurang pantas dilihat. Iya, kurang pantas dilihat. Jadi si adik nggak suka gitu ya. Bisa jadi gitu. Terus pernah juga di kamar itu juga, masih di kamar itu, kita ini mau keluar jalan, kita ini nyari kunci kamar. Nah, kunci kamar ini biasanya ditaruh di dekat pintu kamar, tapi di posisi dalam. Iya. Jadi kita mau keluar tuh gampang, ambil kunci. Loh, waktu mau kita keluar, kunci ini nggak ada. Di gantungan itu nggak ada. Kita cari nih di lemari, di mejanya anak-anak, terus sampai di tempat mainannya anak-anak yang kita sudah packing taruh di atas lemari, kita bongkar. Nggak ada. Mubeng nggak ada. Di bawah kasur, kita kan pakai kasur yang di alas itu loh. Kita angkat, kita senderin ke tembok lah. Maksudnya kita lihat barangkali jatuh di sela-selanya gitu kan. Nggak ada, kosong, bersih. Sampai iya, sampai istriku tuh mangkel karena kan ditungguin temen, janjian, terus kayak gitu, nggak ono kunci ini kan, nggak mungkin kita tinggal terus kita nggak kunci kan, karena di situ yang kos kan bukan kita aja. Saking kemangkelennya karena sudah hampir kurang lebih 20 sampai 25 menit nyari di kamar yang nggak sebesar kamar ini ya, kamar. Wis golek ini ku wis koyo aduh, mosok kamar cilik ngene ae gak iso ketemu ngono lho. Sampai akhirnya kemangkelen, istriku ngomong dhewe, ngucap dhewe. Ayo po, kuncine balekno. Engko tak gaekno kopi pahit. Sampai ngomong kayak gitu. Aku yang sebagai, mungkin aku orangnya nggak seperti istriku ya, jadi kayak ngapain mah, nggak apa-apa. Dia bilang sekali lagi, dia bilang ayo po balekno kuncine, engko tak gaekno kopi pahit.
Terus dia diem, dia bilang ke aku, "Pak, ayo cari lagi." Cari lagi, seret, cari. Di tempat yang kita sudah cari tadi, di kasur yang kita sudah senderkan ke tembok, kita balikin. Kasurnya ini kita balikin turun gini. Kuncinya jatuh dong dari sela kasur yang sudah berdiri tadi. Kuncinya tuk. Langsung nggak lama setelah kuncinya ketemu dibuatin kopi pahit. Karena dia kan sudah janji mungkin ya. Terus taruh mana, Mas? Taruh di kamar. Kopi pahitnya taruh di kamar, kita kunciin, kita pergi. Pas balik kopinya? Pas balik, ya kopi pada dasarnya kopi aja. Cuma kita nggak mau minum ya, cuma karena kopi pahit juga aku yang nggak suka. jadi ya sudah setelah selesai ya sudah kita beresin. Sesuai janji yang tadi. Paling nggak itu sesuai janji. Ya dengar sih dari orang-orang yang pernah kos di situ lama. Sebenarnya kamar itu kamar pemilik rumah itu. Kamar pemilik rumah itu yang sudah meninggal kebetulan di kamar itu. Meninggalnya di kamar itu. Di kamar itu. Jadi banyak orang yang tahu atau banyak orang yang baru mau masuk ke kos itu sebelum kita melihat kamar itu tidak suka. Tidak suka. Karena nggak tahu. Nah, kebetulan nggak suka aja. Kebetulan waktu kita masuk ke kos itu kita nggak pakai basa-basi, ya wis. Ini aja. Langsung kejadian. Nah, itu pun aku sendiri ngalami waktu ibu kos nih. Ibu kos datang ke kos kayak ya lihat-lihat lah, maksudnya lihat kondisi kos. Sudah bersih apa enggak, apa segala macam, air aman apa enggak. Sampai ketika kulkasnya ini lagi trouble. Ya, biasalah cewek ya, ibu kos ngomel-ngomel segala macam, ngomel-ngomel padahal kita sebagai anak kos itu sudah menjaga semua kebersihan dari kulkas segala macam, kita khususnya istriku sering bersihin jadi gitu. Sampai akhirnya aku pernah bilang gantian lah mah, gantian yang bersihin, jangan kamu terus gitu. Ngomel-ngomel sudah beres, kita masuk nih aku sama istriku ke kamar lewat lorong tadi yang pintu geledek tadi tuh lah, geledek masuk. Sebelum masuk ke kamar dari lorong itu ternyata bukan aku tok yang dengar suara ada orang cowok cuma bilang gini, "Iya toh." Jadi aku dengar tapi aku nggak ngomong. Setelah istriku ngomong, "Pak, dengar enggak?" gitu. Cuma 2 kata itu. Iya. Iya toh gitu tak. Kayak seolah-olah habis menasehati gitu. Habis menasehati terus kita mungkin nggak denger ya, kita nggak denger, terus habis itu kita tetap kayak gitu, akhirnya ibu kos marah apa segala macem, akhirnya denger saja. Iya toh. Padahal di situ cuma kamar lorong itu hanya di kamar kita aja. Jadi sering apa Mas dengernya? Kalau yang itu cuma sekali. Kalau yang iya toh itu cuma sekali. Cuma kayak mainannya anakku tiba-tiba jatuh dari atas, terus tiba-tiba bunyi, itu cukup sering. Jadi akhirnya karena banyaknya kejadian kayak gitu, ya mungkin karena demi kenyamanan anak istri juga, akhirnya saya sama istri memutuskan untuk pindah kos gitu. Dari kos yang lama itu. Dari kos yang lama. Nah, jadi Mitra MTB memang bisa bayangin gak sih tinggal di kamar yang sebelumnya itu memang ada orang meninggal di kamar itu. Jadi memang sebenarnya kita tuh hidup berdampingan ya sama makhluk-makhluk yang gak bisa kita lihat atau mungkin bisa dilihat oleh beberapa orang gitu. Seperti anaknya Cak Kevin itu tadi. Yeah. Tinggal gimana kita menyikapinya dan demi kenyamanan kita ya gak apa-apa. Tinggal gimana kita bisa berdampingan ataupun memilih untuk ya sudah tidak ikut-ikut gitu ya Mas. Iya, benar. Oke, kalau Mitra MTB punya cerita horor lainnya boleh banget dikirim di alamat email di bawah ini. Sampai ketemu di episode Lingser Wangi selanjutnya. Bye bye.